Pemirsa, ada kabar baik nih juga Pram ya, merayakan Hari Transportasi Nasional. Hari ini Pemprov DKI Jakarta berlakukan tarif khusus Rp1 untuk seluruh moda transportasi terintegrasi. Kawasan integrasi CSW Kebayoran Baru Jakarta Selatan tampak lebih ramai dibandingkan dari biasanya. Bukan tanpa alasan, ribuan warga antusias memanfaatkan tarif khusus Rp1 untuk menggunakan transportasi publik. Kebijakan ini berlaku untuk layanan MRT, LRT, dan Transjakarta sejak tengah malam hingga akhir jam operasional. Selain sebagai bentuk apresiasi, program ini diharapkan mendorong warga beralih ke transportasi umum yang kini terintegrasi dan juga nyaman. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi tarif Rp1 naik transportasi publik, kita sudah bergabung pemirsa dengan rekan kami Hadisi Arifah di halte CSW Jakarta. Iya, selamat pagi Hadisi. Bagaimana nih antusiasme warga naik transportasi dengan tarif Rp1 hari ini? Ya, selamat pagi Zila, Pram, dan juga pemirsa. Suasana berbeda terlihat dan juga terasa di halte CSW Jakarta Selatan pada hari ini. Nah, terlihat pengguna transportasi umum khususnya Transjakarta ini terlihat senang dan juga antusias nih melakukan tapping di pintu masuk halte Transjakarta ini. Pasalnya pada hari ini diterapkan dan diberlakukan tarif spesial senilai Rp1 nih. Nah, ini memang menjadi kado spesial pada hari ini yang diberlakukan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk warga Jakarta nih dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional. Nah, tentunya program ini disambut antusias nih oleh warga dan juga tentunya pengguna transportasi publik ini untuk mereka manfaatkan sehari-hari ini untuk berpergian, baik itu bekerja ataupun juga hanya sekedar jalan-jalan kota Jakarta nih, karena tarif spesial ini diakui tadi oleh para penumpang yang sempat kami berbincang dengan mereka, mengaku bahwa mereka cukup senang dan terbantu dengan adanya program tarif Rp1 ini. Nah, untuk program Rp1 ini berlaku penuh di hari ini, sudah mulai diterapkan sejak pukul 00 tengah malam nanti hingga berakhirnya jam operasional pada hari ini. Untuk penggunaannya ini sama seperti biasa, di mana para pengguna transportasi publik ini harus melakukan tap masuk menggunakan kartu uang elektronik ataupun aplikasi transportasi yang digunakan, karena ini tarif Rp1 tidak hanya berlaku untuk Transjakarta saja, namun juga berlaku bagi MRT hingga LRT di kota Jakarta ini. Nah, inilah yang disambut secara antusias oleh warga kota Jakarta untuk mereka manfaatkan pada hari ini. Karena tadi tidak hanya warga Jakarta saja, namun juga banyak nih dari luar kota Jakarta yang sengaja untuk berjalan-jalan kota Jakarta dengan memanfaatkan tarif Rp1 ini. Nah, kemudian juga program ini memang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak hanya untuk memperingati Hari Transportasi Nasional, namun juga untuk mendorong masyarakat agar dapat beralih menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan transportasi publik, yang mana ini juga tentu dapat berdampak untuk mengurai kemacetan hingga polusi udara di kota Jakarta. Nah, sehingga nih bagi warga kota Jakarta ataupun juga sekitar Jakarta hari ini masih bisa memanfaatkan tarif Rp1 hingga berakhirnya jam operasional pada malam hari nanti, baik itu Transjakarta, MRT hingga LRT untuk digunakan berjalan-jalan di kota Jakarta ini. Demikian Pram, Zila. Baik, terima kasih Adisya atas laporannya langsung dari halte CSW Jakarta ya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini di mana perang Timur Tengah membuat dunia ketar-ketir soal harga BBM yang bisa naik sewaktu-waktu. Ya, ini masyarakat pun makin melirik kendaraan listrik, namun pemirsa tidak harus beli baru karena kendaraan BBM Anda juga bisa disulap menjadi kendaraan listrik. Wih, caranya gimana ya pemirsa? Berikut kami saksikan informasi lengkap dari Yasmin Atania yang punya informasinya untuk Anda. Dia salah satu bengkel konversi untuk motor BBM ke listrik yang ada di Jakarta, tepatnya ada di SMK Negeri 26 Jakarta. Dan ini adalah salah satu dari puluhan bengkel konversi mitra PT PLN yang ada di Jakarta. Nah, pemirsa,
pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan teknisi di SMKN 26 Jakarta. Ini ada Mas Rizal dan juga Mas Tiasa di sini ya. Baik Mas, ini untuk mengubah begitu ya dari kendaraan menggunakan BBM beralih menuju kendaraan listrik ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu apa aja sih Mas? Pertama, syaratnya itu motor harus di atas tahun 2000-an. Nah, untuk syarat selanjutnya itu surat-surat harus lengkap seperti STNK dan BPKB. Lalu pajak kendaraan harus hidup, Mbak. Mungkin masyarakat penasaran nih, biayanya berapa nih untuk melakukan konversi ini? Biaya sendiri itu ada di sekitar 15 sampai dengan 19 juta. Tanpa subsidi dari pemerintah, Mbak. Oh, oke. Sejauh ini sudah banyak belum sih Mas masyarakat yang datang ke sini untuk melakukan konversi dari ini motor BBM ke listrik? Untuk masyarakat sendiri sudah mulai banyak. Mari kita mengerjakan di sekitar 8 unit. Untuk lama atau proses pengerjaan ini membutuhkan waktu berapa lama? Di sekitar 1 sampai 2 mingguan, Mbak. 1 hingga 2 Iya, minggu. betul. Oke. Setelah berhasil diubah nih Iya, jadi mesin listrik nih. Untuk proses pengisian daya, kemudian juga jarak tempuh nantinya seperti apa? Untuk pengisian daya sendiri ini dari baterai habis sampai dengan 100% itu ada di sekitar 5 jam. Gitu, Mbak. Nah, untuk jarak tempuh sendiri itu ada di 40 km. 40 km. Iya. Ternyata cukup mudah ya Mas Betul. ya melakukan konversi dari motor BBM ke mesin listrik ini ya. Terima kasih banyak informasinya Mas. Iya. Pemirsa, tidak hanya di SMK Negeri 26 Jakarta saja, tapi ada sebanyak 60 bengkel konversi motor listrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gimana? Anda tertarik? Dari Jakarta, Yasmantani Andri Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, aktor Ahmad Zoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam sidang putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Ahmad bersalah dalam kasus penjualan narkotika di dalam rutan Salemba. Hakim menilai Ahmad Zoni terbukti menjadi perantara jual beli narkotika di rutan Salemba pada 2025 lalu. Dalam perkara ini, ia dijatuhi hukuman paling berat dibanding 5 terdakwa lainnya. Jika saudara tidak keberatan, penuntut umum tidak keberatan, penasihat hukum tidak keberatan, kami akan... Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Ya, pemirsa, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ya, pengesahan ini menjadi momentum bersejarah setelah penantian panjang selama 22 tahun guna memberikan kepastian hukum bagi para pekerja. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT telah disahkan oleh DPR RI pada 21 April 2026 yang menandai pengakuan resmi negara terhadap PRT sebagai pekerja dengan hak dan kewajiban yang jelas. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai pengesahan ini sebagai kemenangan bagi martabat dan keadilan pekerja. Meski telah disahkan, Serikat Pekerja berharap implementasi aturan ini dapat berjalan efektif dan benar-benar menyentuh perlindungan hak-hak pekerja di lapangan. Gerakan Buruh Indonesia menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak Dasko, serta seluruh fraksi di DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang PPRT yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang PPRT ditunggu sangat lama untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga tentunya pekerja asisten rumah tangga.